Bang Elang, kebetulan di sini sudah hadir salah satu ini kita ya, pakar kita, pakar digital. Ini Pak Analis Opinion. Ini beliau ini merupakan salah satu praktisi digital yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia digital ya, di informasi elektronik. Jadi karena pertanyaan itu menyangkut dua hal. Yang pertama terkait channelnya dan itu berhubungan erat dengan dunia digital. Kemudian isi dari kontennya secara hukum nanti akan saya paparkan, saya jelaskan. Baik, saya persilakan Pak Analis Opinion untuk membagi ilmunya terkait dengan pertanyaan dari Bang Elang Kabit tadi. Silakan Pak Analis. Loh, si Om, orang saya datang mau nanya, jadi Jangan pelit sama ilmu Om Analis. Ya benar, Bang. aduh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ini topiknya begini, tapi saya kasih pandangan tentang dunia virtual, nggak apa-apa Om. Nggak apa-apa, sesuai dengan pertanyaan Bang Elang Kabit tadi. Jadi ini sangat Oh, yang sesuai pertanyaan aja ya. Oke, Om Tante, aduh enak ada Tante, biasanya Om semua nih laki nih. Saya teman obrol ya, saya teman obrol dengan nama profil Analis Opinion, Analis Opini. Begini, pertama kalau kita memandang melihat apa segala, itu berbeda di dalam dunia nyata dan dunia virtual. Mohon maaf, segala pengalaman di dalam ruang pengadilan atau hal-hal peristiwa yang perkara yang pernah terjadi di Indonesia ini, sesungguhnya itu bukan sebagai contoh yang baik dan benar di dalam penerapan hukumnya. Ada paparan saya yang agak susah disharingkan kepada umum tentang daripada menerapkan hukum itu, karena ini sedang di dunia virtual namun langsung digunakan KUHP. Itu untuk dunia realita. Kita ngobrol gini, saya maki si Om dan si Tante. Berbeda waktu kita lagi nongkrong-nongkrong di food court, di meja makan, dengan makian yang sama, materi yang sama, konten yang sama. Cara penerapan hukumnya itu berbeda. Saya hadir di sini bukan sebagai manusia. Saya profil. Ini agak susah. Kalau gitu saya potong aja dulu tentang si ada orang yang berwarnakan Indonesia namun bukan Indonesia. Ini masalah warga negara. Oke? Tidak akan pernah bisa dijerat. Saya potong singkat aja. Saya ada paparan tentang hal ini berjam-jam sebetulnya. Begini, sangat mengecewakan memang peristiwa seorang mantan WNI menjadi WNA. Kalau seandainya dikatakan itu sudah masuk list daripada apa itu yang katanya apa Interpol lah, apalah, maaf kata, itu hiburan telinga. Begitu. Urusan daripada yang di Prancis, yang di kantor internasional yang kita sepakat, itu ada grade-grade-nya. Misal dibilang dia digolongkan dengan penistaan agama atau apa, itu bukan perhatian utama bagi para negara-negara yang bersepakat tentang Interpolan. Jadi itu hanya hiburan. Kenapa demikian? Pada saat kita katakan seseorang, kita katakan seseorang itu digolongkan penista, penoda, apa segala, itu konteks Indonesia. Konteks Indonesia, hukum Indonesia, UU ITE, KUHP tidak berlaku di negeri orang. Ya. Jadi bagaimana, ini yang saya kritisi kepada lembaga-lembaga yang terkait. Bagaimana locus tempus? Bagaimana lokasi dan tempus? Gitu loh. Saatnya kapan dan nggak bisa, Pak. Tapi ini semua memang ya tentu ya dibantu dengan juklak ya, maka itu bisa terjadi penceratan hukum apa segala di Indonesia ini kepada orang-orang pengguna wadah virtual ini, gitu. Nah, kalau kita penuh dengan harap kasus yang tadi dikatakan oleh teman yang baru bersuarakan tentang ada sebuah YouTuber profil yang bernama apa itu lupa saya, JPZ apa siapa itu,
tidak dapat dipegang dengan cara atau kita berikan label atau kita berikan emban pada pundaknya dia adalah seorang penista agama. Tidak. Penista agama bukan bahasa internasional. Di dalam persatuan daripada intelijen dan lain-lain. Bukan. Kalau istilahnya bahasa internasional itu seperti pedofil, itu tanpa harus diminta, tanpa semua negara kompak tangkap. Atau yang dia sebagai bosnya pelaku genocide, ya, atau perampok internasional atau perampok cyber itu, ya, tanpa harus lapor. Maaf Bang Analis. Iya, iya, baik. Sedikit maksudnya saya pembicaraannya saya mengerti juga dan paham yang Abang sampaikan kalau tentang itu hukumnya. Tetapi maksud saya itu, Abang sebagai, tadi kan saya tanyakan sama Bang Bob, apa pendapatnya, bukan masalah menjerat hukumnya, karena kita tahu juga Jerman itu ada di negaranya itu hukum-hukum tentang penistaan. Ada, adik saya juga di Jerman. Makanya si inisial PJ itu ke Belanda yang tidak ada tentang hukum penistaan. Kita tahu tuh tentang itu, Bang. Yang saya tanyakan itu tadi kaitannya ke Bang Bob itu, bagaimana cara pandang dia sebagai anak bangsa tentang channel tersebut yang cenderung menyepelekan bangsa. Saya tidak bicara tentang agama dulu nih, Bang. Yang dia tidak percaya dengan PGI, dengan MUI, dengan lembaga-lembaga negara, bahkan dengan nomor 1 di Indonesia, nomor 2 juga. Dia menggerus viewernya di situ bahwa ini semua tidak betul. Nah, sebagai anak bangsa, bagaimana perasaan Bang Bob itu yang saya pertanyakan tadi. Kemudian kalau Abang tadi sebagai analis yang di IT, nah, apa tindakan yang nyata untuk menghentikan beliau itu di dunia maya? Apakah ada dari sisi IT-nya? Bukan dari sisi hukum saya cerita, saya paham kalau itu, Bang. Izin, Bang. Ya, kalau di dalam orang neko-neko di dalam dunia virtual, kita tidak bisa langsung melawannya secara virtual juga. Jalan satu-satunya adalah melakukan pendekatan kepada perusahaan www.youtube.com yang dimana ada perwakilannya untuk Asia. Hanya itu saja, tidak bisa lagi men-take down secara profile. Tidak ada kuasa, tidak ada apa. Itu jadi istilahnya dunia internet itu dunia borderless, dunia tanpa batas, tanpa region. Nah, jadi yang dipegang adalah harus PT-nya. Nah, oleh karena itu saya malah menghimbau kepada masyarakat untuk mendesak bahwa pemerintah harus memaksa perusahaan www.youtube.com itu mesti ada perwakilannya langsung di Indonesia. Jangan yang ada di Singapura, jangan ada atas nama Asia Tenggara dan lain-lain. Itu tidak bisa, Pak. Karena kenapa? Dia tayangan itu tidak ada batasnya. Mindset masyarakat pada umumnya memikirkan ini adalah seolah-olah media. Itu pun keliru. Orang suka kaitkan dengan apa itu namanya, yang punya pertelevisian, KPI apa-apa itu keliru. Itu urusan gelombang frekuensi swasta komersil profesional, berbeda sama internet, nggak ada kaitannya begitu. Permintaan masyarakat pada berteriak-teriak tentang bagaimana ini KPI dan lain, nggak bisa. Dan regulasi daripada dunia media yang salah satunya pasti kita sering dengar ibarat hak jawab, itu sudah tidak berlaku di dalam dunia internet. Karena dunia internet adalah media yang tidak berbasis dengan hal fisik. Itu berbeda, Pak. Televisi mempunyai PT, mempunyai lembaga yang mempunyai kekuatan hukumnya, ya. PT harus pergi ke notaris lah begitu, ya. Dan sebetulnya media yang paling bahaya sebetulnya dan paling mudah dijerat hukum itu adalah media cetak, Pak. Karena ada fisiknya cetak.
kalau di dalam media ini pun kalau dibawa ke ruang pengadilan akan diadili, itu mesti ada peristiwa satu tahap, yaitu converting. Verbal, lisan, mesti dikonvert menjadi tulisan di atas kertas yang dilakukan oleh lembaga yang sah, biasanya dari bawah naungan Kementerian Kehakiman kalau nggak salah, gitu loh. Lembaga bahasa itu, jangan salah paham, bukan berarti lembaga tukang translate bahasa Indonesia ke Inggris, Inggris ke Jepang, Jepang ke Perancis, bukan itu. Jadi bahasa verbal dibuat teksnya. Jadi yang nanti mau diadili bukan ucapan-ucapannya, karena secara audiovisual, Pak, setiap manusia bisa mempunyai asumsi. Misalnya contoh, Pak, dengan nada begini Bapak bisa marah sama saya, mungkin saya cibir Bapak, gitu loh. Kalau seandainya ada video wajah saya, kalau mulut saya mencong dikit, Bapak bisa tersinggung itu. Ya kan, mata saya berkeriling dikit, si ibu yang satu mungkin agak-agak terhina, wah ini orang melecehkan kaum perempuan ini, lirik-lirik. Itu tidak ada dasar hukumnya, Pak, untuk menjerat. Gitu loh. Itu memang kasus, Pak. Dan tidak banyak negara yang sudah selesai di dalam pengalaman dunia virtual. Hanya beberapa negara. Inggris sudah, gitu loh. Apalagi kita Asia yang masih ya gitu. Saya perkirakan setelah saya pantau semua, kisaran 30 tahun, Pak, baru ditemukan undang-undang yang kira-kira, itu pun saya tidak bisa mengatakan mutlak pas, tapi sudah mulai baiklah daripada hari ini. Kisaran 30 tahun mesti berjalan. UU ITE itu nanti ada revisi, ada perbaikan, ada penambahan, ada apa lagi nanti ya, belajar tentang surat edaran, bagaimana juklaknya, ya banyak hal, karena mengkaitkan KUHP dengan UU ITE, maaf kata, apa yang terjadi hari ini semuanya itu masih pilot project, masih coba-coba, gitu loh. Saya rasa cukup dulu Om BSS ini ngobrol sama laki semua ini. Ya, saya kembalikan dulu. Terima kasih.